أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngapain panjang-panjang membahas satu hadis, saya ternyata ujung-ujungnya hadis palsu. Ya. Saya temukan dalam beberapa bacaan yang kami tuangkan juga dalam buku yang pernah ditulis. Ya. Ada orang membahas panjang-panjang dalam kisaran masa yang cukup luar biasa. 1 jam, 2 jam, ada yang dituangkan dalam buku. Cuma menafsirkan, katanya hadis Nabi, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Padahal setelah dicari-cari dalam referensi kitab hadis, tidak ditemukan. Ya. Hati-hati, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Tuh, saking palsunya, di kitab hadis palsu nggak ada. Karena cuma ada di satu kisah, tuh, Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Di kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab tentang cerita itu. Ya, tentang cerita. Jadi tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini sanad penting bagi kita untuk menunjukkan apakah hadis ini benar atau tidak. Ya, jelas sampai sini? Juga nanti untuk membedakan isi kandungan hadis ketika dilacak diterima dari siapa. Ya. Karena nanti setiap ulama hadis akan memiliki rujukan-rujukan dari para sahabat yang spesifik menghafal hadis-hadis tertentu. Karena tidak semua sahabat memiliki hafalan hadis yang sama. Aktivitasnya berbeda-beda. Ya, dari perbedaan aktivitas itu, intensitasnya bertemu dengan Nabi tidak semuanya sama. Nanti ada sahabat yang hafal 7.000 hadis, 2.000 hadis, 1.000 hadis, ya 200 hadis, macam-macam. Ya. Jadi belum tentu si fulan memiliki hafalan yang sama dengan si fulan. Dengan mengetahui ilmu sanad nanti kita bisa bedakan. Kadang-kadang Anda akan temukan hadis yang mirip-mirip redaksinya, tapi dengan sanad yang berbeda dan penempatan yang berbeda. Contoh, kita ambil contoh salah satunya hadis tentang istiftah atau iftitah. Kalau dari 12 hadis yang ditunjukkan oleh Nabi, iftitah itu bukan cuma satu doa, ya. Ada 12 doa. Yang paling populer itu kan ada 2. Yang pertama, untuk di kita menggunakan yang Allahumma ba'id baini, ya, wa baina khatayaya dan seterusnya. Itu dari Abu Hurairah, tercantum di Al-Bukhari, nomor hadis 711. Yang kedua, yang umumnya juga digunakan di masyarakat Indonesia, itu yang menggunakan wajah itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Kadang-kadang diawali dengan Allahu akbar kabira dulu, kan? Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sebetulnya saat Anda baca sampai sini itu sudah satu doa. Sudah satu doa. Di Anda yang membaca Allahu akbar kabira sampai wa asila itu sudah satu doa. Ya, terdapat di dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 649. Kalau Anda sambungkan dengan wajah itu artinya menyatukan 2 doa sekaligus. 2 doa disatukan. Nah, yang wajah ini ada 2 versi. Satu menggunakan ini wajah, wajhiya lilladzi dan seterusnya. Terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan siapa? Jabir bin Abdullah. Lihat sanadnya, Jabir bin Abdullah, sahabat kita ini. Ada yang tidak menggunakan ini, langsung wajah tuh. Yang meriwayatkan siapa? Bukan Jabir, orang lain. Ali bin Abi Thalib. Ya. Tercantum di kitab yang berbeda juga. Ya. Beda kitabnya. Yang tanpa ini, itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1848, versi terpanjangnya. Ya. Versi singkatnya, wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, sampai sini bisa ditemukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 651. Atau di Musnad Ahmad nomor hadis 2323. Di beda konteksnya. Ya. Coba lihat, saya bacakan sebentar ya untuk pengetahuan dulu. Misal, yang tidak menggunakan ini, kata Ali, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Apa bacaannya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya hadis. Tapi kalau menggunakan ini, hadisnya hadis Jabir. Hadis Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal. Ya, hadis riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada beliau, ya. Beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, ra'aitu. Saya pernah melihat atau seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat beliau akan menyembelih hewan kurbannya, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah,
mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau berkorban, itu seringkali lebih daripada satu. Lebih daripada satunya bukan dua, bukan tiga, tapi rata-rata 70 sampai 100 ekor. Anda bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, dijamin masuk surga, ya Masya Allah, hisabnya tidak ada, surga tingkat paling tinggi, masih mau berkorban dan memikirkan umatnya. Kalau dalam bahasa tafsir hadisnya, ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad, dan dari umat Muhammad yang barangkali dalam hidupnya belum bisa korban. Kita sudah dipikirkan. Nabi, Rasul berkorban, memikirkan umatnya tanpa pernah meminta bagian sedikit pun dari korbannya. Sebagian umatnya berkorban satu kambing, kadang-kadang mohon maaf, ya, jangankan memikirkan bagian untuk umat yang lainnya. Ya sudah rebutan ingin pahanya, ingin kepalanya dan sebagainya. Nabi tidak melakukan itu yang sudah jelas surganya. Maka kita yang belum jelas surganya setidaknya bisa tulus dalam korbannya. Jelas sampai sini? Jadi hadis yang menggunakan inni wajjahtu itu tidak terkait dengan iftitah, tapi terkait dengan penyembelihan hewan korban. Jadi mirip-mirip, tapi dengan mengetahui sanad kita bisa lacak itu. Kita bisa lacak. Ya. Yang kedua disebut dengan matan. Ya, seperti pernah kami bahas, matan itu adalah isi, redaksi atau substansi hadisnya. Ada ilmu lain untuk bisa menafsirkan itu. Kadang-kadang Anda lihat hadisnya sahih, tapi saat hadisnya sahih diketahui, penting juga tahu ilmu cara memahaminya. Ya, jadi tidak cukup dengan kita tahu terjemah, tiba-tiba jadi paham misalnya isi hadisnya begini, belum tentu. Ada ilmu-ilmu terapan yang harus digunakan. Ada ilmu untuk membahas sanad, ada ilmu untuk membahas matan. Nah, keduanya itu yang kita gunakan untuk membahas kajian-kajian di hadis-hadis yang besar. Sadaqallahul